Sahabat anak-anak, berita misi Sabat kedua triwulan 4 tahun 2023 berjudul Memecah Roti, diceritakan oleh David dari Kamerun. Pada pukul 6 pagi, David yang masih kecil sudah berpakaian dan siap berangkat ke taman kanak-kanak. Sang ibu menyerahkan tas ranselnya yang berisi buku-buku pelajaran, kertas, pensil, dan yang terpenting sarapan. Sarapannya adalah sepotong roti yang lezat dan lembut. Sekolah TK dimulai jam 7 pagi. Setelah beberapa pelajaran, akhirnya tiba waktunya untuk sarapan. David dengan penuh semangat mengeluarkan roti dari dalam tasnya. Ia sangat lapar. Ketika ia bersiap untuk makan, seorang anak laki-laki yang duduk di sampingnya berbicara. "Bisakah kamu berbagi dengan saya?" tanyanya. David melihat bahwa anak itu tidak memiliki roti. Ibunya tidak membawakan sarapan untuknya. David merobek sepotong roti itu. "Ini untukmu," katanya. Ketika anak itu menerima roti tersebut, seorang anak lain menghampiri. "Bisakah kamu berbagi dengan saya?" tanyanya. David melihat bahwa anak ini juga tidak memiliki roti. Ibunya juga belum membawakan sarapan untuknya. David merobek sepotong roti yang lain. "Ini untukmu," katanya. Kemudian anak laki-laki ketiga datang menghampiri. David langsung menebak apa yang diinginkannya. Ia melihat bahwa anak itu belum sarapan dan pasti lapar. Benar saja, anak laki-laki itu memiliki sebuah pertanyaan. "Bisakah kamu berbagi denganku?" tanyanya. David tidak memiliki banyak roti yang tersisa. Dia bertanya-tanya apa yang harus ia lakukan. Lalu ia teringat sebuah cerita Alkitab. Dalam cerita itu, Nabi Elia merasa lapar dan dia pergi kepada seorang ibu yang miskin untuk meminta bantuan. Dia bertanya kepada ibu itu, "Maukah engkau berbagi denganku?" Namun saat itu sedang terjadi kelaparan di negeri itu dan sang ibu hanya memiliki cukup tepung dan minyak untuk memanggang sepotong roti terakhir. Ibu itu berencana untuk memakan roti itu bersama anaknya, tetapi ia membaginya dengan Elia. Tuhan menghadiahinya dengan sebuah mujizat. Allah menyediakan persediaan tepung dan minyak yang tidak pernah habis, dan sang ibu dapat memanggang roti sampai masa kelaparan berakhir. Dia dan anaknya tidak pernah kelaparan. David pernah mendengar cerita Alkitab di sekolah Sabat. Guru sekolah Sabat mengatakan kepada anak-anak, "Kamu harus berbagi dengan mereka yang lapar." David membagi roti terakhirnya menjadi 2. "Ini untukmu," katanya kepada anak laki-laki yang lapar itu. David dan ketiga anak laki-laki itu menggigit roti yang lezat dan lembut itu. Sungguh ini adalah sarapan yang lezat. David merasa senang karena ia dapat membantu anak-anak lain. Sarapannya sendiri tidak terlalu besar, tetapi ia tidak merasa lapar sebelum jam sekolah TK berakhir dan ia pulang ke rumah untuk makan siang. Ketika David mengeluarkan rotinya untuk sarapan, anak-anak lain memintanya untuk berbagi. David berbagi lagi dan lagi-lagi ia merasa senang. Setelah itu, anak-anak meminta David untuk berbagi sarapan setiap hari. Banyak hal berubah ketika David lulus TK dan masuk kelas 1. Sekolah dimulai pukul 11, jadi dia makan sarapan di rumah.
Tetapi sekarang ia makan siang di sekolah. Ibu tidak lagi membungkus roti untuknya. Sebagai gantinya, ibu memberinya uang makan siang, membeli roti untuk dimakan. Tetapi ada satu hal yang tidak berubah. Anak-anak terus meminta David untuk berbagi makanan dan dia terus berbagi. Saat ini David berusia 13 tahun dan dia telah berbagi makanan selama 8 tahun. Kebaikannya telah mengejutkan beberapa teman sekelasnya dan mereka bertanya, "Mengapa kamu suka berbagi?" David suka menceritakan kepada mereka kisah tentang bagaimana Yesus memberi makan orang banyak yang berjumlah 5.000 orang. Atau dia menceritakan kisah tentang bagaimana Yesus memberi makan 4.000 orang. Atau dia mengatakan bahwa Yesus berbagi segala sesuatu dengan murid-muridnya. "Saya ingin berbagi seperti Yesus," kata David. Kemurahan hati David memiliki pengaruh yang baik pada teman-teman sekelasnya. Ketika mereka melihat dia berbagi makanan, mereka juga mulai berbagi makanan dengan orang-orang yang tidak punya. David mengaku senang bisa berbagi. "Kadang-kadang saya merasa lapar karena saya memberikan begitu banyak makanan," katanya. "Tetapi saya senang karena saya dapat mengikuti teladan Yesus dalam hal berbagi. Saya percaya bahwa saya sedang membagikan terang Yesus kepada teman-teman saya." Anak-anak, sebagian dari persembahan Sabat ke-13 triwulan ini akan membantu membuka sebuah sekolah Mazai Advent hari ke-7 di negara asal David, Kamerun, di mana anak-anak dapat belajar tentang sukacita berbagi berkat Tuhan dengan orang lain. Terima kasih telah merencanakan persembahan yang murah hati.